Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa hiya ilal azqani fahum muqmamun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'aha mursalun iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basarum misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ain zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Inni lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alni minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardu may
maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idza hum muzlimun wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim la samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun wa ayatul lahumul anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sa'nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama in antum illa fi dhalalim mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha bis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yanzilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan wa idza jami'ul ladaina muhdarun wal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannatil yawma fi suburin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqi'un lahum fiha
fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyaw wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu as-si'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman wa hum laha malikun. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yaskurun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha allazi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Allazi ja'alakum minas sajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Alaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwa khallaqul alim. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Fa subhanallah
alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Lanjutin tahlilan. Al-Fatihah ila ruhiya abaina wa ummahatina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa lidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min asyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa liman istamana hahuna bisababi wa liman nasasbihi hadha makan wa ila ruhi. Kita khususkan bacaan untuk arwah orang tua kita dalam hati ila ruhi وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tuliskan Fatihah juga, mudah-mudahan negeri kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kita dari segala macam bala bahaya, dan keluarga kita senantiasa diberikan pikiran rahmat dan kasih sayang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan selanjutnya mungkin kita langsung pelajaran kita pada malam hari ini yaitu mengenai fikih. Nanti berikutnya baru doa gitu. Kita pada megang ya, mungkin enggak semua ya. Ya. Pada malam hari ini pembahasan fikihnya tauhid ya. Tauhid ilmu kalam jauhar kalamiyah. Ini kitab matan dari syarahnya Jauharul Tauhid. Ini kitab yang insya Allah ringan, meskipun ringan, mudah-mudahan bisa bermanfaat
dalam memahami tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Buka halaman pertama dari muqaddimah muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bab pertama. Ahlan wa sahlan. Silakan betul. Pak Irwi juga masya Allah. Apa namanya itu? Oh iya, kurang berarti kitab. Itu lagi. Insya Allah diborong minta ngurus nih dari teras. Insya Allah rohis itu artinya murah kitab. Rohis dan apalagi ringan lah. Mudah-mudahan meskipun ringan, insya Allah isinya berbobot lah. Kita pada malam hari ini membahas ilmu tauhid, kitab matan Jauharul Kalamiyah, syarahnya itu Jauharul Tauhid, tebal kalau ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli khairin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimal muallif, pembukaan dari sang Tuan Syekh Musannif, Tuan penulis kitab ini. Beliau berkata, Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan salawat serta salam kepada pimpinan kita, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wasallam dan selamat sejahtera. Dan barang siapa, kata baginda Nabi, ketika namaku tidak disebut, itu nama Nabi ketika disebut kita nggak bersalawat, itu orang yang bakhil, Pak, sepelit-pelitnya orang. Orang bakhil itu namanya pelit. Jadi kalau ketika nama Nabi kita, karena pernah suatu ketika malaikat berdoa, katanya dibilang tidak dikirta indan Nabi malam yusalli wa huwa bakhil, katanya. Barang siapa yang ketika nama Nabi, ketika nama engkau disebut, kata malaikat, engkau orang itu tidak mau berselawat kepadamu, maka dia orang bakhil. Nabi mengaminkan doa tersebut. Jadi mudah-mudahan kalau kita udah mendengar ini, barang siapa yang mendengar nama Nabi kita disebut namun kita tidak berselawat, itu orang bakhil itu. Makanya mulai sekarang kalau nama, ada juga yang disebut Abil Qasim. Kalau di dalam itu bapaknya nama anaknya Nabi namanya Qasim, ada tuh. Makanya dibilang Abi Qasim. Nah, itu juga kita berselawat tuh kepada baginda Nabi. Jadi kita kalau disebut Abil Qasim, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi bapaknya Nabi, putranya itu Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad. Jadi kita berselawat juga kepada baginda Nabi. Ya, lanjut ya. Wa ba'du, dan kemudian daripada itu, fahadihi risalatan mustamilatan. Ini risalah berisi ala masail muhimmah, atas permasalahan yang penting fi ilmil kalam, dalam ilmu tauhid, ilmu kalam. Waribatul ma'khudil afham. Jadi kitab ini dibuat, kata Tuan penulis, untuk kita pahami isinya. Ja'altuha ala tariqis su'al wal jawab. Sengaja aku buat ini kitab dengan isinya yaitu tanya jawab. Wa tasahhaltu fi ibaratiha tashilan litullabi. Sengaja juga aku buat dimudahkan ini kitab dan ibarat-ibaratnya agar dimudahkan pemahamannya bagi penuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan nih meskipun ringan, cuma berisi tanya jawab, insya Allah kita bisa memahami isinya. Muqaddimah, pembukaan. Wa tastamilu ala thalathi masail. Kitab ini terdiri atas 3 masalah. Ada yang di situ 4 ya, 4 masalah.
Ada yang 4, ada yang 3. Di sini saya tulis malah salah sih masalah. Ada 3 masalah atau 4 masalah. Yang pertama soal, nisin maksudnya soal ya, pertanyaan. Ma ma'anal aqidatul islamiyah? Apa itu arti akidah Islamiyah? Kemudian jim di sini maksudnya jawabnya. Aqidatul Islamiyah hiyal umura allati ya'taqiduha ahlul Islam ayyu yajzimuna bi sihhatiha. Akidah Islamiyah yaitu perkara yang kita meyakininya bagi para pemeluk agama Islam secara mantap dan secara benar. Terus pertanyaan selanjutnya, ma makna Islam? Apa arti Islam? Al-Islam huwal iqraru bil lisan. Islam itu diikrarkan dengan lidah. Wa tasdiqun bi qalbi, dan dibenarkan dalam hati, bi an jami'i ma jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Jadi Islam itu adalah diikrarkan. Kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan membenarkan dalam hati, aku bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi kita Muhammad itu adalah utusan Allah. Bi anjami ma jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya benar, gak ada yang salah yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu waktu sahabat dibilang sama baginda Nabi bahwa al-Islam bada al-Islam gharibun. Islam itu datangnya dengan asing. Wa sa'udu ghariban, dan akan kembali terasing. Fatubalil ghuraba, beruntung orang-orang yang terasing. Maksudnya apa? Orang-orang yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu, mau menuntut ilmu, dia ini insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung nih kita nih, mudah-mudahan nih. Karena kata baginda Nabi, idza marartum bi riyadil jannah fartamu. Kalau kalian melihat taman-taman surga di dunia, apa itu? Majelis ilmu, kata baginda Nabi. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang meskipun yang terasing, tapi insya Allah mudah-mudahan beruntung. Karena nanti akhir zaman, kalau nggak salah, nanti Islam itu orang malah bingung, Islam itu apa sih? Bahkan ada yang bilang, oh merek cat kali, astagfirullah, seperti itu nanti. Karena Islam sudah terasing. Nah tadi awalnya datang terasing dan akan kembali terasing, seperti itu. Ya, pertanyaan lanjutnya, ma arkanul aqidatul islamiyah? Apa itu rukun-rukun akidah Islamiyah? Ai asasuha, atau asas-asasnya. Kalau negara kita ada asas-asasnya atau sila-silanya, maksudnya gitu. Ini sila-silanya rukun-rukun akidah Islamiyah itu apa sih? Nah, dijawab oleh Tuan Syekh Sunnib, arkanul aqidatul islamiyah sittatu asya. Rukun-rukun akidah Islamiyah ada 6, yaitu hal iman billahi ta'ala, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal imanu bi malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wal imanu bi kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Apa aja tuh? Kalau bagi kaum Nabi Musa Taurat ya. Terus Nabi Isa Injil, Nabi Daud Zabur, terus Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian wal imanu bi rusulihi, beriman kepada utusan-utusannya atau rasul-rasulnya. Wal imanu bil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir wal imanu bil qadari, iman kepada takdir. Menurut suatu riwayat disebutkan bahwa an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, pernah suatu waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata,
Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami sedang duduk-duduk nih bersama baginda Nabi. Idza tala 'alaina rajulun syadidun biyadun thiyab. Pada suatu waktu kami kedatangan seorang yang putih bersih, pakaiannya bersih, putih, syadidus sawadis sya'r. Kemudian rambutnya juga hitam, bersih pokoknya tuh mukanya, dan perawakannya juga bersih, pakaiannya bersih. La yara alaihi atharus safari, dan tidak terlihat oleh kita orang ini orang yang baru saja bepergian jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak mengenal sedikit pun siapa nih orangnya. Kira-kira kayak gini nih, kita lagi duduk-duduk, lagi ada majelis, tahu ada orang asing datang gitu kan. Tapi perawakannya biarpun dia dari perjalanan jauh, tapi kok nggak ini bersih, klimis lah gitu. Hatta jalasa ila Nabi. Kemudian dia duduk bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatahu. Kemudian dia menempelkan lututnya ila rukbatihi, kepada lutut baginda Nabi. Wa wada'a kaffaihi, kemudian menaruh telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas paha baginda Nabi. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, akhbirni anil Islam, tolong kasih tahu aku tentang Islam, kata tu orang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi kita Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimus shalah, kemudian mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan wa tahijjul bait in istata'tu ilaihi sabila. Kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi orang yang mampu untuk menjalankannya. Qala sadaqta, kemudian orang itu berkata, engkau benar wahai Muhammad. Fa'ajabna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu, maka kami heran kepadanya itu orang itu. Dia yang nanya, dia juga yang benerin kan gitu. Qala, kemudian dia bertanya lagi, wa akhbirni 'anil iman, tolong beritahukan aku apa arti iman. Qala, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata baginda Nabi, bahwasanya engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya, dan beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Qala, kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, beritahukan aku apa itu ihsan. Qala, kemudian orang itu berkata, baginda Nabi berkata, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata baginda Nabi, ihsan itu bahwasanya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Qala, kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah, tolong kasih tahu aku tentang hari kiamat. Kemudian kata baginda Nabi, mas'ul anha bi'a'lamu minas sa'il. Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa akhbirni 'an amaratiha, tolong kasih tahu aku tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rubbataha, bahwasanya tanda-tanda ya hari akhir zaman itu bahwa seorang ibu melahirkan seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya
Jadi seorang ibu banyak yang didurhakain sama anaknya sendiri. Nah, itu tanda-tandanya. Kemudian apa lagi? Wa antarul hafatul aratu alatu ri'a asyai yatafawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat bahwa ada seorang kampung dari kampung penggembala, kemudian dia nggak memakai alas kaki alias nyeker, dan dia juga hidup dalam kemiskinan, tapi tiba-tiba kalian lihat dia berlomba-lomba dalam membangun bangunan di kampungnya. Nah, seperti itu tuh tanda-tandanya. Jadi di sini ngaku-ngaku gembel, pengemis, tahu-tahu di kampungnya bangun gedung rumah istana. Nah, itu tuh tanda-tandanya akhir zaman kiamat juga tuh. Tsumma intalaqa falabistu maliyan. Kemudian orang itu pun pergi. Kemudian beberapa saat baginda Nabi bertanya, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu nggak siapa itu tadi yang bertanya?" Qultu, kemudian Umar berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Katanya baginda Nabi bilang bahwasanya yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril yang mendatangi kamu, mengajarkan kamu tentang agamamu. Nah, itu jadi sebuah wasilah buat kita tuh, pertanda tanda-tanda akhir zaman seperti itu dan ciri-cirinya seperti itu. Lanjut, al-mab'atsul awal, pembahasan di kitab yang pertama. Fil imani billahi subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi itu emang enggak ada, itu apa ya, kitabnya sebenarnya harusnya ada, tapi ini diringkas. Al-mabahatul awal, pembahasan yang pertama, fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Soalnya kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan, bagaimana kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Wa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami' sifatil kamali, bahwasanya kita i'tiqad atau yakin Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat yang maha sempurna, munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, jauh dari sifat kekurangan. Terus ditanya kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan, kalau begitu bagaimana kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara rincinya gitu kan, secara terperinci bagaimana. Kemudian dijawab wa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujudi wal qadami wal bagani wal mukhalafati lil hawadits. Kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala bersifat wujud, ada, qadam terdahulu, baqa kekal, wal mukhalafatu lil hawadits bersalah dengan yang baru, wal qiyamu bi nafsi dan berdiri dengan sendirinya, wal wahdaniyah maha esa, wal hayat maha hidup, wal ilmu berilmu, wa qadrah dan kuasa, wal iradah dan berkehendak, wasama wal basar wal kalam mendengar, melihat dan maha berbicara, wa annahu hayyun dan sesungguhnya dia hidup, alimun mengetahui, qadirun mampu, muridun berkehendak, sami'un mendengar, basirun melihat, mutakallimun. Kaifal i'tiqadu bil wujudillahi ta'ala, bagaimana kita beriktikad dengan keberadaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa anna a'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa anna mawjudahu bi dzatihi laisa biwasitati syai'in. Kita beriktikad yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dan keberadaannya itu zatnya tidak menyerupai sesuatu. Wa anna wujudahu wajibun, dan sesungguhnya keberadaannya itu wajib. La yumkinu ayyalhiqahu adamu, dan tidak mungkin Allah itu tidak pernah ada. Oh iya, makasih. Wajib di sini adalah maksudnya malayak tasawwiru fil aqli adamu. Wajib yang
dimaksud adalah yang tidak terpikirkan ketiadaannya. Wal mustahil ma la yatasawwaru fil aqli wujudahu. Dan mustahil Allah itu terpikirkan ketiadaannya. Al mungkin dan mungkin ma yatasawwaru bil aqli wujudahu aw adamuhu. Dalam sebuah kisah, menurut riwayat, di zaman dinasti Muawiyah itu ada seorang imam yang kita kenal, Imam Hanafi. Beliau waktu masih sekitar 17 atau masih remaja lah, beliau berguru kepada seorang syekh bernama Syekh Hamad. Nah, di zaman beliau itu banyak para alim ulama yang berdebat dengan kaum ateis. Nah, banyak para ulama yang kalah tuh berdebat dengan kaum ateis atau kaum dahriyun ini. Di antaranya Syekh Hamad ini pun ikut khawatir karena nanti tiba waktunya dia pun akan ikut, bisa jadi kalah berdebat dengan kaum dahriyun ini, kaum ateis. Nah, karena beliau selalu bermimpi, si Syekh Hamad guru Imam Hanafi. Kemudian dia bertanya kepada Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Wa qala lahu Abu Hanifah, "Makana hulmuka ya Syekh Hamad." Pernah suatu waktu aku bermimpi, kata Tuan Syekh Hamad, guru dari Imam Hanafi. "Apa mimpimu wahai guruku?" kata Imam Hanafi. Waqala, "Innani ra'aitu fil manam qaryatun kabiratun wa jamilatun." Sesungguhnya aku telah bermimpi, aku melihat dalam mimpiku, kata Syekh Hamad, sebuah kampung yang begitu besar, begitu luas dan begitu indah. Kana hunaka syajaratun muhmalatun bil fakihah. Dan di kampung itu ada pohon yang berbuah begitu lebat. Summa bin ihda zawaya al-qaryah. Kemudian dari sudut pohon itu kharaja khinzir, keluar babi dari pohon tersebut. Min ihda zawaya, dari sudut pohon tersebut. Kemudian fa'akala samar, itu babi setelah melihat buah-buahan begitu lebat, dimakan tuh semua buah-buahan. Hatta awraqa syajarah wa aghsaniha, hingga tersisa satu batang pohonnya aja. Hatta lam yabqa minha siwal juz'an faqat, hingga tidak tersisa sedikit pun, itu buah-buahan habis dimakan sama tuh babi, tinggal satu batang pohonnya aja. Ba'da dzalika kharaja namrun min syajaratin wa akalal khinzir hatta al-maut. Kemudian setelah itu dimakan habis, tiba-tiba muncullah seekor macan, dan tiba-tiba itu khinzir itu dimakan oleh macan tersebut hingga mati. Nah, selalu tuh bermimpi seperti itu tuh Tuan Syekh Hamad, guru dari Imam Hanafi. Apa nih takwil mimpi ini? Dia pun bertanya kepada Abu Hanifah. Nah, kebetulan Imam Abu Hanifah ini diberikan kelebihan oleh Allah dapat mentakwil mimpi seperti Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf bisa mentakwil mimpi itu. Kemudian kepada Abu Hanifah di tafsir ini. Kemudian si Imam Abu Hanifah pun berusaha menafsirkan mimpi dari gurunya. Kata Imam Abu Hanifah, al-hammal wasi'ah al-jamilah dinul Islam. Kata Imam Abu Hanifah, mimpimu wahai tuan guru yang tadi ada kampung besar dan indah, itu adalah agama Islam. Terus sajaratul khasyab allati tuthmiruhumul ulama. Adapun pohon yang berbuah lebat itu ya adalah para ulama, termasuk guru. Al-juz'ul ladzi yabqa huwa anta. Adapun pohon yang habis tadi dimakan babi,
tinggal satu rantingnya saja, itu adalah engkau wahai Tuan Guru, katanya. Al-khinzirul ladzi ya'kulu thamar wal awraq wal agasan huwa dahriyu. Adapun babi yang tadi memakan buah-buahan dan pohon-pohon tadi hingga tersisa batangnya itu adalah kaum dahriyun atau ateis. Kemudian bainama namr alladzi yaqtuluha huwa ana. Adapun seekor macan tadi yang memakan babi tersebut itu adalah aku, kata Imam Hanafi. Senang tuh, tenang hati Tuan Syekh Ahmad, senang mendengar takwil mimpi dari Imam Hanafi. Maka dia mengizinkan Imam Abu Hanifah untuk melawan debat dengan kaum dahriyun. Hingga tibanya masa ketika di pertemuan orang banyak, datang tuh kaum dahriyun bertanya kepada Imam Abu Hanifah, lah kok cuma anak muda kayak gini, anak bocah ingusan, gurumu mana katanya? Kata Imam Abu Hanifah, belum tentu orang yang lebih senior bisa ngalahin yang junior, gitu kan istilahnya. Kemudian ditanya nih, baik kalau gitu kata dahriyun, tapi jangan ini ya, jangan misal katanya. Baik, silakan bertanya. Nah, ditanya nih, hal Allah maujud, apakah Allah itu ada? Kata Imam Abu Hanifah, na'am, Allah maujud, ya Allah itu ada. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan wujud ya, sifat Allah yang ada tadi, maha maujud. Hal yumkinu ru'ayatuh, kata si ateis tadi, apakah mungkin kita bisa melihatnya, melihat Allah? Kata Imam Abu Hanifah, la yumkin ru'yatullah, tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Limada, kata kaum dahriyun tadi, ala yang bagi an yara syai'un alladhi yu'taqidu annahu mawjud, bukankah sesuatu yang diyakini ada itu harusnya bisa dilihat, kata kaum ateis tadi. Kemudian dibalik bertanya sama Imam Hanafi, hal ta'taqidu an ladaika hayatun, kalau kamu boleh saya tanya, katanya, boleh silakan, kamu bisa hidup karena apa? Katanya Imam Abu Hanifah, ya tentu saya bisa hidup dengan adanya nyawa, katanya kaum ateis tadi. La yamkinu an takuna li hayatun, nggak mungkin saya bisa hidup kalau nggak ada nyawa. Nah, terus disinilah katanya Imam Abu Hanifah, anta tu'minu bil hayat di annaka biduna hayatin satamutu walakinnaka la tastati' an taraha. Kata Imam Hanafi, kamu yakin bisa hidup dengan adanya nyawa, tapi kamu sendiri nggak bisa melihat nyawa, katanya gitu. Nah, disitulah kata Imam Hanafi, la tastati'u an tarallah, kita memang tidak bisa melihat Allah, keberadaannya tidak bisa kita lihat, tapi ayyajibu an tu'mina bi wujudillah li annaha tastati'u an tash'uru bi wujudihi. Kita mesti meyakini keberadaannya Allah karena nasy'uru bi wujudil hayya, seperti halnya kita meyakini adanya nyawa tadi, karena kita tidak mesti apa yang kita tidak bisa lihat otomatis nggak ada, kan gitu. Jadi nggak mesti ada nama zatnya, tapi harus ada wujudnya. Nggak mesti, seperti maaf kentut, kan kita nggak bisa tahu tuh wujudnya seperti apa, kan. Jadi namanya aja ada, tapi kita bisa merasakan, yaitu baunya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita meyakini keberadaannya Allah, jadi kita hanya merasakan keberadaannya. Jadi kalau kita mau berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita yakin. Seperti tadi ihsan, bahwasanya kita tidak bisa melihatnya, tapi sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, itu katanya seperti keberadaannya nyawa. Jadi nggak bisa Allah berwujud di muka bumi ini. Kalau Allah berada di muka bumi ini, maka sama aja dong dengan makhluk. Maka Allah tidak seperti itu keberadaan wujud ini.
Baik, kata si kaum Dahriyun tadi, bisa masuk akal nih jawabannya. Kalau begitu lanjut pertanyaan kedua. Baik, silakan tanya lagi. Katanya, kalau Allah itu ada awalnya, berarti ada dong kesudahannya. Nah, kata Imam Abu Hanifah, tidak. Wal awwalu wal akhiru. Allah itu terdahulu dan tidak ada kesudahannya, tidak ada akhirnya. Maksudmu? Lihat saja, jawabannya ada pada dirimu sendiri. Contohnya, lihat jari-jari tangan. Apakah ada awal dari ibu jari dan apakah ada akhir dari kelingkingmu? Gitu. Jadi seperti itu. Semua jawaban-jawaban yang ditanya oleh kaum Dahriyun ini sebenarnya ada pada dirinya sendiri. Ya, jadi tidak ada awal bagi Allah dan tidak ada akhirnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, baik, saya bisa menerima jawaban kamu. Sekarang pertanyaan yang terakhir nih. Madza ta'malullah al-an? Apa yang dilakukan Allah sekarang kalau begitu? Kemudian kata Imam Abu Hanifah, yang bertanya itu engkau, sedangkan yang menjawab saya. Nggak pantas dong. Harusnya yang bertanya itu di bawah, yang menjawab di atas. Tukar tempat. Oh, suruh tukeran tempat. Akhirnya si Imam Abu Hanifah di atas dan kaum Dahriyunnya atau ateisnya di bawah. Nah, seperti inilah jawabannya, kata Imam Abu Hanifah. Ketahuilah, inilah perbuatan Allah yang sekarang. Maksudmu apa? Yaitu menggugurkan yang batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ketahuilah, perbuatan Allah ini adalah menggugurkan yang batil dan mengalahkan yang batil dan mengangkat yang benar seperti diriku. Nah, akhirnya kaum Dahriyun ini pun kalah dalam perdebatan dan mengakui dalil-dalil akli, dalil-dalil akal. Kalau cuma berdasar dalil akli, Al-Quran hadis, mereka nggak percaya. Makanya Imam Abu Hanifah menggunakan dalil akli untuk mengalahkan kaum Dahriyun atau kaum ateis tadi. Itu sedikit, mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan insya Allah kita lanjut lagi dengan kisah-kisah yang lain. Ya. Nah, terus terakhir ini tadi sampai la yumkinu ayyalikahu adamu. Ya. Kalau Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.